Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lady Nadinda dengan NIM 434221056 dari D4 Teknik Informatika akan mempresentasikan using K-means clustering in Python with periodic boundary condition. Oke, yang pertama di sini ada abstract, introduction, tujuan, metodologi, implementation, result, conclusion, dan referensi. Untuk abstrak, yang pertama yaitu K-means merupakan salah satu metode klasterisasi yang paling umum digunakan untuk analisis data. Namun, algoritma ini itu tidak menangani dataset yang memiliki sifat periodik yang baik. Dengan penelitian ini, K-means itu dimodifikasi agar dapat mengakomodasi kondisi batas periodik seperti sudut atau siklus waktu. Pendekatan ini diimplementasikan dalam Python dan diuji pada 3 dataset yang berbeda, yaitu data buatan, pengukuran arah angin, dan data taksi di New York. Hasil menunjukkan bahwa algoritma yang dimodifikasi memberikan klasterisasi yang lebih akurat dalam data dengan sifat periodik dibandingkan dengan K-means class. Introduction, K-means merupakan algoritma yang secara luas digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan jarak Euclidean. Namun, algoritma ini menghadapi masalah ketika memiliki sifat periodik. Sebagai contoh, dalam sudut, nilai 0 derajat dianggap jauh dari 359 derajat, padahal keduanya sangat dekat. Permasalahan ini muncul dalam berbagai bidang seperti pengukuran arah angin, waktu siklus, dan data geospasial. Dengan mengatasi masalah periodisitas dalam algoritma, klasterisasi yang lebih baik atau lebih akurat dapat dicapai dengan data-data yang memiliki batas periodik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memodifikasi algoritma K-means untuk memperhitungkan kondisi batas periodik dalam dataset yang memiliki sifat siklus atau periodik. Hal ini bertujuan agar klasterisasi yang dihasilkan dapat menggambarkan simetri yang terkait dengan periodisitas data. Dengan modifikasi ini, algoritma diharapkan dapat memberikan hasil klasterisasi yang lebih tepat dibandingkan versi K-means yang biasa. Untuk metodologi, yaitu di sini ada algoritma K-means, yaitu digunakan untuk membagi dataset ke dalam klaster berdasarkan jarak antar data. Lalu modifikasi periodisitas, yaitu mengubah jarak antar titik data dan pusat klaster untuk mempertimbangkan batas periodik. Implementasinya yaitu dilakukan menggunakan pustaka P-clustering di Python. Lalu untuk evaluasi kinerjanya itu 3 dataset yang digunakan menguji algoritma ini, dataset buatan, data arah angin, dan data taksi New York. Implementation, data yang digunakan yaitu data set yang digunakan dalam penelitian ini mencakup fitur-fitur seperti WinRAR, Tmax, dan Tmin. Dataset dimuat dari file CSV yang dibersihkan dengan mengisi nilai yang hilang atau none menggunakan rata-rata kolom. Lalu untuk standarisasi data, yaitu setelah datanya dibersihkan, data di scale menggunakan standar scaler untuk menormalkan fitur sehingga semua berada dalam skala yang sama dan penting untuk algoritma K-means. Lalu ada reduksi dimensi dengan PCA atau Principal Component Analysis digunakan untuk mereduksi dimensi data menjadi 2 komponen untuk memvisualisasikan klaster hasil K-means. PCA membantu memahami distribusi data dengan cara yang lebih sederhana. Lalu untuk penerapan K-means clustering yaitu algoritma K-means diterapkan dengan 3 klaster dan data diidentifikasi ke dalam masing-masing klaster berdasarkan jarak antar data dan pusat klaster. Modifikasi yang digunakan dalam kode ini tuh mencakup kemampuan menangani dataset periodik meskipun sifat periodik tidak dieksplisitkan dalam contoh ini. Lalu di sini saya memberi contoh implementasi clusteringnya itu menggunakan dataset arah angin. Bagian ini menerapkan prinsipal komponen analis untuk mereduksi data ke 2 dimensi untuk keperluan visualisasi. Selanjutnya, algoritma K-means digunakan untuk menemukan 3 klaster labels, menyimpan hasil label klaster dari setiap data, sedangkan klaster center adalah pusat dari masing-masing klaster. Pusat klaster juga ditransformasikan ke ruang PCA agar dapat divisualisasikan dengan benar. Oke, bagian ini tuh untuk bertanggung jawab untuk memvisualisasikan hasil klaster pengguna
menggunakan PCA. Setiap data diplot berdasarkan dua komponen pertama dari PCA dengan warna yang mewakili klaster yang berbeda. Pusat klaster ditampilkan sebagai tanda X yang berwarna merah. Selain itu, boundaries klaster digambarkan dengan menggunakan kontur untuk menunjukkan area prediksi klaster di setiap titik pada bidang. Mengoutput pusat klaster dalam skala aslinya atau sebelum distandarisasi dan juga menunjukkan bagaimana algoritma K-means dapat digunakan untuk memprediksi klaster dari data baru. Data baru dalam bentuk array misalnya 12, 0,5, 10, 2. Lalu ada 5, 20, 25, 10. Di skala ulang dan kemudian hasil prediksi klaster dari data baru ditampilkan. Ini untuk contoh resultnya. Itu ada visualisasi clustering dengan PCA dan K-means. Eh, Titik data atau titik-titik yang ada di data ini, pada scatter plot ini setiap titik mewakili data cuaca dengan fitur yang direduksi menjadi dua komponen PCA. Warna-warna yang berbeda itu menunjukkan klaster yang berbeda yang dikelompokkan berdasarkan algoritma K-means. Lalu untuk pusat klaster atau titik X yang berwarna merah yang mewakili setiap pusat klaster, di mana 3 pusat ditampilkan di dalam grafik yang dihasilkan oleh algoritma K-means. Lalu ada garis kontur transparan di latar belakang yang menggambarkan batas keputusan atau decision boundaries antara klaster-klaster tersebut, yaitu batas-batas di mana data akan dikategorikan ke dalam klaster yang berbeda. Nah, ini contoh untuk hasil cluster centersnya, yaitu yang di standardized itu menunjukkan koordinat pusat dari ketiga klaster yang pada skala yang sudah ditransformasi atau dinormalisasi karena fitur Wine, Rain, Tmax, dan Tmin. Telah distandarisasi, angka-angka ini merefleksikan nilai yang setelah dinormalisasi. Lalu untuk cluster center original scale, yaitu pusat dari masing-masing cluster dalam skala asli, misalnya cluster 0 memiliki pusat di mana kecepatan angin atau point adalah sekitar 7,57, curah hujan atau rain sekitar 1,30, dan suhu maksimum atau Tmax serta minimum atau Tmin masing-masing adalah 18,4 dan 10,48. Untuk prediksi data baru atau algoritma ini tuh memprediksi bahwa data pertama angin itu 12, hujan 0,5, suhu maksimum 10, dan suhu minimum itu 2. Termasuk klaster 2, sedangkan data kedua itu angin 5, hujan 10, suhu maksimum 25, dan suhu minimum 10, termasuk dalam klaster 0. Oke, conclusion atau kesimpulannya itu yang pertama, algoritma K-means klasik dapat digunakan untuk klasterisasi dataset cuaca dengan fitur Wind, Rain, Tmax, dan Tmin. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan PCA, dimensi data yang kompleks dapat direduksi dan divisualisasikan secara efektif dalam dua dimensi menggunakan analisis visual yang lebih mudah. Lalu yang ketiga yaitu algoritma K-means yang dimodifikasi dapat mempertimbangkan batas periodik. Misalnya ada dataset sudut atau siklus waktu, dapat memberikan hasil klasterisasi yang lebih akurat, tetapi kode ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk skenario perioditas yang lebih kompleks. Lalu untuk yang keempat yaitu prediksi data baru berhasil dilakukan setelah model dilatih menunjukkan kemampuan model untuk melakukan klasterisasi pada data baru. Ini untuk referensi yang saya ambil yaitu saya mengambil jurnal dan dataset dari referensi yang ada di sini. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.